kadang-kadang saya juga mangkal juga sama baliho, ya kan? Ada yang di pohon, itu yang merusak. Meskipun peraturan tidak boleh di pohon, harus. Nah, tetapi persoalan ini teman-temannya Pak Putu, ya kan? Bawaslu tidak berani mengambil baliho yang di tempat-tempat terlarang karena nunggu Satpol PP, Pak. Ini. Jadi Satpol PP-nya, ya kan? Bawaslu-nya apa harus membayar Satpol PP-nya atau gimana? Tapi yang jelas Bawaslu-nya katanya itu tugas Satpol PP. Nah, ini Satpol PP kalau nggak dibayar, nggak diitin, Pak. Nanti mohon Pak Putu ya. Karena katanya Satpol PP itu harus minta setoran kalau baliho-baliho itu ingin ditertibkan, Pak. Ini pengalaman di daerah lain, Pak, ya, Putu ya. Saya tidak tahu di Bali, tetapi penertiban baliho itu penting karena menurut saya ini luar biasa. Saya sendiri pusing, Pak, ya kan, melihat baliho itu tuh. Kadang-kadang saya itu sama istri saya itu pesan, udahlah, tidak usah pakai baliho-baliho, ya kan. Cukup menggunakan teknologi digital. Ya tetapi ya itu, Pak, sekali lagi, Pak, orang kampung, Pak. Nah ini orang kampung ya, Pak ya. Nggak mungkin kenal, Pak, ada baliho. Nah itu persoalannya. Di daerah-daerah terpencil masih juga minta, Pak, mana baliho ibu, Pak? Kami tuh ingin tahu, Pak. Kayak gitu. Memang perlu, tidak semua daerah kadang-kala tidak membutuhkan baliho, tapi di daerah-daerah yang terpencil itu butuh banget, Pak. Mana gambar ibu, Pak? Nggak ada. Jadi kita terpaksa, Pak, drop, ya kan? Jadi seperti hal itu memang ini pelajaran buat ke depan saja. Memang perlu ada proses bertahap, ya kan? Jangan sampai baliho-baliho itu kadang-kala ini belum pileg, waktu pileg, Pak. Pilkada aja juga. Kalau pileg lebih parah lagi, Pak. Itu udah ratusan semuanya. Tapi pilkada saja, menurut saya itu juga akan menjadi persoalannya adalah, saya tidak tahu penelitiannya Pak Agung, seberapa jauh dampak baliho itu terhadap kesadaran pemilih. Saya nggak tahu. Ada nggak dampaknya bahwa sepengetahuan orang bahwa dia tahu tentang calon, atau hanya sekedar tahu nama calon, tapi tidak tahu apa visi misinya. Mungkin yang lebih penting lagi adalah dialog, Pak Agung ya. Dialog antar calon. Saya kira kampus Udayana Warna Dewa saya kira sudah wajib untuk apa? Untuk mengadakan dialog-dialog dengan calon-calon, dan ini tentunya sangat bermanfaat. Di daerah-daerah tertentu Pak Ketut sudah memanggil semua calon untuk debat calon, dan termasuk IP Bali saya kira bisa memfasilitasi, Pak, IP Bali dengan universitas untuk mengundang calon untuk debat di kampus. Saya kira ini penting, ya kan? Tentunya banyak ketentuan-ketentuan, Pak Putu tahu ketentuannya, bahwa bagaimana debat di kampus ini sangat menarik. Kemarin itu saya sudah mengikuti debat di kampus di Erlangga, cukup menarik sekali. Kemudian hal-hal lain saya kira masalah ya kampanye ini saya kira waktu yang paling tepat bagi orang untuk sebagai calon. Tapi sekali lagi memang tidak mungkin seorang calon itu datang ke semua daerah, Pak. Nggak mungkin sama sekali. Di Jawa Timur itu 38 kabupaten, Pak. Satu hari 7 titik, ya kan? Minimal 4, kan? Tetap harus nginep, ya kan? Tetap. Kalau di Bali mungkin ada yang nggak nginep. Kalau di Jakarta pilkada mungkin tidak nginep. Tapi kalau Jawa Timur itu pasti nginep untuk kampanyenya. Jadi ini saya kira dalam konteks kampanye ini tentunya banyak hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat itu betul-betul tahu apa visi misi daripada calon. Nah ini selama ini kesan saya pengaruh medsos itu cukup besar. TikTok terutama paling tinggi ratingnya, nomor 2 IG. Jadi itu sifatnya sangat personality sifatnya. Misalnya Ibu Risma sering marah-marah, itu selalu di TikTok.
ini calon gubernur kok marah-marah. ini yang diterima oleh masyarakat itu diterima Pak. Oh, ini buat apa jadi gubernur? Ini contoh TikTok yang menurut saya sangat mempunyai dampak, khususnya berkaitan dengan personality Pak. Dengan personality sangat dampak. Jadi masyarakat kita itu sekarang tidak lihat visi-misinya Pak, tapi perilakunya. Gimana sih perilaku sehari-harinya, bagaimana persepsinya, dan dia nggak lihat mau apa dia nanti setelah gubernur. Jadi saya kira pengaruh TikTok itu luar biasa, dan bahkan Presiden Amerika Trump itu menang juga gara-gara TikTok. Jadi TikTok ini betul-betul luar biasa, dan saya kira semua mahasiswa sudah punya TikTok. Dan yang terakhir, saya ingin membantu Pak Putu agar mahasiswa juga sebagai pengawas. Saya mohon izin Pak Putu, mahasiswa silakan memviralkan kalau ada penyelenggara pemilu Bawaslu yang bermain-main atau juga money politik, netralitas politik. Kadang-kala nih Pak Putu sudah dilaporkan Bawaslu, tapi mungkin agak lambat atau apa gitu ya. Nah, jadi mungkin viralkan kalau ada potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di Bali. Sekira itu penting, ya kan? Karena dengan memviralkan itu kita akan tahu persis posisinya di mana, apa kesalahannya. Tetapi sekali lagi saya tidak ingin asal viral. Dan kadang-kala juga pilkada tahun 2019 Pak ya, 2012 masuk lagi, seolah-olah itu pilkada sekarang. Itu sering terjadi. Wah ini begini Pak. Jadi sekali lagi mohon dibantu Pak Putu atau Bawaslu untuk mengawasi masyarakat, mengawasi penyelenggara, khususnya berkaitan dengan money politik, netralitas ASN, dan begitu juga moga-moga tidak terjadi di Bali Pak, bahwa pengerahan aparat hukum Pak di daerah sudah masif, ya kan, di beberapa daerah provinsi, dan saya kira di Bali berjalan dengan damai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.